فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan berikutnya bacaan terhadap kitab At-Tuhfatul Jaliyah fi Muqaddimati Ilmi Al-Arabiyyah karya akhuna al-fadil Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syamri As-Sabahullah. Sekarang kita akan lanjutkan berikutnya, yaitu pembahasan yang dikenal dengan i'rab, babul i'rab, halaman 38. Bab ini sebenarnya inti daripada pembahasan nahwu. Karena pembahasan nahwu yang dibahas itu adalah keadaan harokat akhir kata. Keadaan harokat akhir kata, dhammah, fathah, atau kasrah atau sukun. Sering dikenal dengan marfu, mansub, majrur atau majzum. Itu kan kaitan dengan i'rab itu loh ya. Adapun awal-awal kemarin itu muqaddimah, pembukaan semuanya. Tapi juga penting karena nanti kita tahu dengan muqaddimah tersebut kata benda, kata kerja, ya kan, kata penyempurna seperti huruf atau yang semisalnya. Nah, sekarang kita masuk bab yang inti, babul i'rab. Qala al-mu'allifu as-sabahullah, babul i'rab, bab seputar al-i'rab. Al-i'rabu fil lughah huwa al-idhar wal ibanah. Sahih. Maknanya banyak sekali maknanya, cuman di antaranya ini. I'rab secara bahasa maknanya adalah al-idhar wal ibanah, yaitu menampakkan dan menjelaskan. Idhar menampakkan, ibanah menjelaskan. Contohnya adhartu amma fi nafsi. Aku menampakkan apa yang ada pada diriku. Seperti itu, mafhum. Jadi makna secara bahasa adalah al-idhar. Bacaan yang tepat i'rab, bukan a'rab. Kalau baca babul a'rab itu keliru dan fatal maknanya. Kenapa fatal? Karena al-a'rabu itu jamak dari a'rabiyun, badui. Bukan orang-orang Arab, bukan. Kalau orang-orang Arab itu arabiyun, ya kan? Arabiyun, arabiyun. Nah, itu orang Arab. Tapi kalau a'rabiyun, badui, jamaknya al-a'rab. Jadi kalau bacanya kita dengan di fathah alifnya babul a'rab itu keliru berarti. Paham? Jadi al-a'rab itu jamak dari a'rabiyun. Qalatil a'rabu, ya kan? Itu orang badui. Mafhum? Jadi jangan sampai keliru ya. Babul i'rab, bab seputar al-i'rab. Naam. I'rab tadi setelah bahasa apa? Al-idhar wal ibanah. Idhar itu menampakkan, ibanah itu menjelaskan. Wa fil istilahi, nah ini penting ini. Secara istilah ini yang paling penting. Apa itu i'rab? Huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Yang tepat 'alaiha, karena kembali kepada kalim tersebut. Paham ya? Nah, jadi perubahan akhir-akhir kata disebabkan karena perbedaan amil-amil yang masuk pada kata-kata tersebut, lafdhan atau takdiran. Baik perubahan tersebut lafdhan nampak perubahannya, atau takdiran atau enggak nampak. Yang nampak jelas, contohnya Ja'a Zaidun, dibayangkan ya. Ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Sekarang Zaidun, Zaidan, Zaidin. Perubahan akhir kata nampak harokatnya, itu namanya lafdhon. Paham? Penampakan perubahan itu namanya apa? Lafdhon. Au takdiron. Kalau takdiron nanti i'rabnya muqaddarah, dhammahnya muqaddarah, fathahnya muqaddarah, kasrahnya muqaddarah. Contohnya Ja'a al-fata. Ja'a al-fata, ra'aitul fata, maratu bil fata. Itu kan kelihatannya kan enggak nampak kan? Harokatnya enggak nampak kan, tapi berubah enggak? Berubah, cuman muqaddarah, disembunyikan. Mafhum? Sehingga nanti kita katakan ja'al fata, al-fata ini marfu sebagai fa'il kan, dengan apa? Dhammah muqaddarah. Tetap berubah, cuman perubahannya tidak mengalami penampakan. Mafhum? Muqaddarah, disembunyikan. Insyaallah bisa dipahami insyaallah. Kalau lafdhon ini perubahannya nampak jelas. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Nampak enggak? Dun dan din nampak kan? Dhammah, fathah, kasrah. Nah, perubahan yang mengalami penampakan tersebut namanya lafdhon. Sedangkan perubahan yang tidak mengalami penampakan namanya apa? Takdiron. Seringnya dikenal dengan harokat muqaddarah. Harokat muqaddarah. Naam.
Kemudian timbul pertanyaan, kenapa sih kok berubah itu? Karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Nah, amil itu apa? Ini perlu kita ketahui. Amil itu mufrad, jamannya awamil. Definisinya adalah amil itu adalah ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Jadi amil itu definisinya adalah ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Yaitu sesuatu yang mengharuskan keadaan akhir kata itu menjadi dalam satu keadaan. Ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Paham? Sesuatu yang mengharuskan keadaan akhir kata dalam satu keadaan. Contohnya gini. Ja'a Zaidun. Nah, Ja'a Zaidun ini hanya mengharuskan Zaidun marfu. Boleh enggak Ja'a Zaidan? Enggak boleh. Ja'a Zaidin? Enggak boleh. Berarti ja'anya amil. Mengharuskan Zaid ini dibaca dengan marfu. Ja'a Zaidun. Marartu bi Zaidin. Bi Zaidin ada ba kan? Ba huruf apa? Huruf jar. Boleh enggak kita baca marartu bi Zaidan? Bi Zaidun? Enggak boleh. Berarti ba ini adalah amil. Kenapa? Menjadikan keadaan akhir kata dalam satu keadaan ini majrur. Mafhum? Jelas berarti ya? Jadi terjemahan bebasnya itu kalau amil itu adalah alat. Alat yang menjadikan kata yang jatuh setelahnya itu menjadi satu keadaan, itu aja. Amil. Mau diterjemahkan yang lain juga khawatir kesulitan, bilang alat itu aja. Paham ya? Nah, mungkin misalkan menjadikan majrur, menjadikan marfu, menjadikan mansub, ra'aitu Zaidan. Enggak mungkin antum baca ra'aitu Zaidun. Enggak mungkin antum baca ra'aitu Zaidin. Pasti ra'aitu Zaidan karena Zaidan ini adalah mansub sebagai maf'ulun bih. Amilnya mata ra'aitu. Paham? Itu mudah sekali. Kalau yang fi'il, lam ini kan amil penjazm kan? Lam tadhhab. Boleh enggak lam tadhhabu? Lam tadhhaba enggak boleh. Satu keadaan tak majzum, lam tadhhab itu nanti. Kita lihat. Qauluna taghyirun at-taghyir ay at-tasyir. Aywa, min halatin ila halatin ukhra. Taghyir itu maknanya adalah tasyir, yaitu menjadikan. Paham ya? At-tasyir itu artinya menjadi. Menjadikan kata-kata tersebut min halatin ila halatin ukhra, menjadi dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Min raf'in ila nasbin ila khafdin ila sukunin. Dari rafa menuju nasab, menuju khafat atau menuju sukun. Paham? Sukun itu maknanya jazm. Paham? Nah, karena kita lewati kan bahwasanya barakallahu fiik jazm itu kan memang tanda asalnya dengan sukun. Wa qauluna awakhirul kalimi, ucapan kita awakhirul kalimi, akhrajna bi hadzal qaid awailul kalam. Awailul kalim sahih wa ausatiha. Artinya ucapan awakhir kalim yang kita bahas itu akhir-akhir kata loh ya. Yang kita bahas itu adalah keadaan akhir kata. Nah, keluar dari ucapan keadaan akhir kata adalah apa? Akhrajna, kita mengeluarkan bihadzal qaid, dengan ikatan ini awaila al-kalim. Awal-awal kata, enggak bahas. Kalau awal-awal kata kita enggak bahas. Wa awsataha, dan juga pertengahan-pertengahan kata kita enggak bahas. Li'anna dzalika min abhatis sarfi, karena itu masuk dalam pembahasan ilmu sharaf. Contohnya qala. Qala itu aslinya apa sih? Aslinya qawala. Kok bisa jadi qala? Itu disaraf. Enggak kita bahas karena kita membahas kalau ilmu nahwu ini hanya apa? Keadaan akhir kata. Mafhum? Bukan asal usul kata. Kalau asal usul kata dibahas dalam ilmu sharaf. Ilmu sharaf dengan ilmu nahwu ini bagaikan apa? Dua sayap burung. Burung tidak bisa terbang dengan satu sayap. Oleh karena itu kalau belajar nahwu upayakan bisa diimbangi dengan belajar sharaf. Kalau dalam ilmu makanan yang namanya sharaf itu bagaikan apa? Garamnya. Jadi sebagaimana makanan itu kalau dibikin sayur atau sesuatu makanan itu tanpa garam hambar rasanya gitu loh. Mafhum? Sehingga kalau belajar nahwu tanpa sharaf kurang. Naam. Memang harus sabar proses soalnya. Kita lihat berikutnya. Buat taghyir ala qismain. Ingat ya, perubahan yang kita bahas perubahan akhir kata, bukan pertengahan kata, bukan awal kata. Kalau perubahan awal kata, perubahan pertengahan kata, asal usul kata dibahas dalam ilmu sharaf. Naam. Wa taghyiru ala qismain, perubahan itu terbagi menjadi dua. Taghyiru halin wa taghyiru dzatin. Yang berubah itu dua ya. Pertama, perubahan keadaannya, yang kedua perubahan zatnya.
Mafhum? Nah, kita lihat biar tambah jelas. Fal awal, maka yang pertama taghyiru ahwalin, yang berubah itu keadaan-keadaannya. Kita lihat. Wa huwa ibaratun an tahawuli akhir kalimah min halatin ila halatin ukhra, yaitu ungkapan tentang berpindahnya, tahawul, berpindahnya atau berubahnya. Mafhum? An tahawulin, yaitu tentang berpindahnya akhir kata dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Wa yakunu hadha tahawul, dan perubahan ini terjadi bisa babi ikhtilafil awamil dakhilah alaih, dengan sebab perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Boleh alaiha, boleh alaihi. Kalau alaiha kembali pada hukum kalim. Kalim itu jamak taksir. Jamak taksir itu dihukum muannas majazi. Tapi kalau alaih kembali ke lafaz kalim, seakan-akan dohirnya mudzakkar, enggak ada tak marbuthahnya gitu. Boleh dua-duanya. Qauluna al-ikhtilaf al-awamil, ucapan kami perbedaan-perbedaan amil, al-awamil jam'u amil, ya kan? Awamil itu jamak dari amil. Apa definisinya? Wa huwa ma aujaba kauna akhir kalimati ala wajhin makhsusin. Mirip dengan yang disebutkan tadi ya, mirip ya. Nah, mirip, tapi enggak masalah mau pakai yang ini, yang itu sama aja. Ana lihat, ana baca lagi. Amil itu digaris saja. Amil itu adalah ma aujaba kauna akhir kalimati ala wajhin makhsus. Alhamdulillah. Hadinullah wasallam. Jadi amil itu adalah ma'aujaba kauna akhir kalimati ala wajh makhsus, sesuatu yang mengharuskan keadaan akhir kata itu menjadi satu keadaan di atas sisi yang khusus. Paham? Min raf'in, baik berupa rafa', au nasbin atau nasab, au khafdin atau khafad, au jazm atau jazm. Mafhum? Jadi dalam satu keadaan gitu ya. Seperti tadi itu jaa zaidun. Amil jaa ini mengharuskan zaidun satu keadaan. Jadi kalau antum paham, zaidun ini kan pelaku. Kalau dalam nahwu itu pelakuan fa'il. Fa'il itu harus marfu. Sehingga jaa zaidun, jaa ini amil, mengharuskan zaid harus marfu. Satu keadaan tok, enggak boleh zaidan wala zaidin. Bisa dipahami? Contohnya, dhahabtu minal masjidi. Min huruf apa? Huruf jar. Huruf jarnya amil bukan? Amil, mengharuskan kata setelahnya dalam satu keadaan itu majrur. Jadi enggak boleh minal masjidah, enggak boleh minal masjidu, tetap minal masjidi. Mafhum? Nah. Berikutnya kata beliau, au nasbin atau nasab, au khafdin atau khafat, au jazm atau jazm. Mafhum? Summa inna taghyiran ahwal yang qasim la qismain, kemudian yang perubahan keadaan tersebut terbagi menjadi dua. Lafdiyun, takdiriyun. Lafdi itu perubahannya nampak, mengalami penampakan perubahan harokat. Takdiri itu perubahannya tidak mengalami penampakan, tersembunyi, dikenal dengan harokat muqaddarah. Mafhum insyaallah ya? Ini masih mudah ini. Masih mudah, jadi jangan sampai kok kelihatannya sulit. Bukan sulit, paling-paling rumit, itu aja. Sulitnya enggak ada yang sulit, rumit. Rumit itu perlu perenungan itu loh. Renungi lagi, pahami, dilihat baik-baik, kemudian disimak ulang, insyaallah paham. Paham ya? Kalau sulitnya sulit, rumitnya tadi itu. Karena banyaknya apa? Barakallahu fiik, definisi, banyaknya kaidah-kaidah itu kadang orang menjadi kerumitan. Tapi walaupun rumit, karena sering diulang-ulang, insyaallah sudah tidak rumit, enggak sulit lagi. Mudah semuanya insyaallah. Ada pantun bagus sekali pantunnya itu. La astahilanna sa'ba au udrikal muna. La astahilanna sa'ba au udrikal muna. Faman qadatil amanu illa lisabiri. La astahilanna sa'ba au udrikal muna. Faman qadatil amalu illa lisabiri. Artinya, sungguh aku akan menganggap sesuatu yang sulit itu mudah. Sesuatu yang sulit kita anggap mudah. Sampai kapan? Hatta udrikal muna. Sampai aku mendapatkan dan meraih cita-citaku. Orang belajar nahwu ini pengennya bisa baca kitab kan, kitab gundul kan. Walaupun sulit anggapannya mudah gitu loh. Iya kan? Walaupun sulit anggapannya mudah ini enggak sulit. Paling-paling rumit. Paham ya? Nah, seperti itu. Makanya kita sering menghibur, pusing jangan pening silakan. Pusing jangan pening silakan. Kalau pening kan itu tadi. Nah, kita lanjutkan. Mafhum? Pantunnya bagus sekali tadi. Faman qadatil amalu illa lisabiri. Dan yang namanya cita-cita itu tidak akan teraih kecuali bagi orang yang sabar. Jadi orang belajar nahwu kalau nggak sabar itu nggak sampai-sampai. Tapi kalau sabar, tekun, rajin, yang perlu disalin, yang perlu diulang-ulang itu insyaallah jalan. Paham ya? Sebagaimana sudah kita lewati kan, buka istana pintunya terbuat dari
besi. Bukanya pelan-pelan aja, santai pelan-pelan. Setelah terbuka masuk, dah. Setelah masuk tutup dari dalam. Masih fokus ke situ itu loh. Ke nahwu tadi. Nah, kalau ingin cepat bisa, kita lihat sini. Fal awal al-lafzi, yang pertama lafzi, perubahan secara lafzi. Wa huwa ma la yamna' min at-talaffuz bihi mani'un. Masyaallah, definisinya bagus juga ini. Apa itu perubahan lafzi? Yaitu ma la yamna', sesuatu yang tidak menghalang-halangi. Min at-talaffuz, untuk dilafatkan mani' dengan sesuatu penghalang. Maksudnya tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk dilafatkan, gitu aja. Paham? Zaidun, Zaidan, Zaidin, harokatnya nampak enggak? Ada yang menghalang-halangi enggak? Enggak ada, itu namanya lafdon, lafdi. Paham? Yang sahul khatibun nasa, nampak? Yang sahu, domahnya nampak. Al-khatibu, nampak domahnya. An-nasa, fathahnya nampak. Itu namanya apa? Lafdon. Kita artikan, khatib itu memberikan nasihat kepada manusia. Fa'ilnya mana? Khatib. Siapa yang berikan nasihat? Khatib, berarti fa'il. Siapa yang dikasih nasihat? Manusia, berarti maf'ul bih. Yudafi'ul muslimu 'anil Islam. Al-muslimu nampak harokatnya kan? Yudafi'u nampak kan? 'Anil Islami. Al-Islami nampak harokatnya kan? Itu namanya lafdon. Namanya apa? Lafdon. Perubahannya secara lafad. Kemudian fa'anta tulahidu, maka engkau perhatikan. Ana hadil kalimati, bahwasanya kata-kata ini dhaharat 'alaiha alamatul i'rab. Ini i'rab keliru ini. Nampak padanya tanda-tanda i'rab. Ini i'rab keliru ya, badui artinya berarti kalau Arab seperti ini. Kenapa kita bisa nyalahkan? Karena tahu. Coba kalau kita nggak tahu kata-katanya, ini kayak bener, masa kita nyalahkan? Padahal kitab cetakannya bagus, kita katakan kadang-kala salah cetak itu bisa. Tapi kalau kita tahu kaedahnya, nggak mungkin dibohongi. Nah, makanya sini kita nggak mungkin dipaksa Arab pun nggak mau juga. Maksud tanda-tanda badui, ya kan? Pasti kita mengatakan ini keliru ini. Yang benar i'rab kan itu. Dhaharat 'alaiha alamatul i'rab. Diluruskan itu ya. Nah, nampak padanya tanda-tanda i'rab. Li'anna akhir hadil kalimati, dikarenakan akhir-akhir kata-kata ini hurufun sahihatun ghair mu'tallah. Akhirnya huruf sahih, bukan huruf mu'tal. Bukan huruf ilah. Huruf ilah kan ada 3 kan? Alif, wawu, ya. Mafhum? Nah, lihat itu. Yang sahul khatibu an-nasa. Sahih semua akhirannya kan? Yudafi'ul muslimu 'anil islami. Sahih semua akhirannya. Nah, barakallahu fiik. Adapun yang takdir ini, ana bacanya besok aja karena takdir ini nanti apa? Barakallahu fiik. Harokatnya enggak nampak, kemudian rinciannya panjang. Karena ta'adzur, karena thiqal, ya kan? Karena munasabah, sehingga menurut ana diakhirkan besok aja. Paham ya? Untuk yang takdir ini, kesimpulannya kita sudah ambil faedah. Bisa dikatakan banyak, walaupun sedikit yang kita baca. Faedah pertama, bahwasanya bacaan yang tepat adalah i'rab bukan Arab. Karena Arab jamak dari Arabiyun, itu Badui. Mafhum? Kemudian kita sudah mengambil i'rab secara bahasa dan secara istilah. Kemudian perubahan secara lafaz, yaitu yang nampak perubahannya tidak tersembunyi, dan perubahan secara takdir, yaitu yang bagaimana, yang akan kita lewati nanti, perubahan yang tidak nampak tapi tersembunyi, tapi berubah. Kemudian barakallahu fiik, yang dibahas dalam ilmu nahwu adalah keadaan akhir kata, sedangkan asal usul kata, awal kata atau pertengahan kata dibahas dalam ilmu sharaf. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillah.